Tapi ini disalahpahami oleh beberapa guru pengajar. Benerin dulu syariat ente, baru belajar hakikat. Nah itu matahin namanya, nggak begitu ngomongnya. Itu perkataan saya udah dengar dari saya kecil. Dan orang yang sama ngomong yang sama. Sampai sekarang dia tidak pernah belajar ilmu kerohanian. Karena dia menganggap ilmu syariat itu terpisah daripada hakikat. Padahal itu nggak bisa. Ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat begini nih bukan hadis Nabi tapi dipercaya banyak orang. Benerin dulu syariatnya untuk mendapatkan ilmu ruhani, hakikat. Nggak mesti kita jadi ahli fikih dulu, jadi mufti dulu. Antum untuk khusyuk nggak perlu kemudian harus menjadi syekh dulu, nggak mesti. Cukup mengerti fardu ain. Fardu ain tahu arti fardu ain? Kewajiban pribadi. Apa kewajiban pribadi kita? Kan banyak. Ini yang kita sebut fikih. Kalau sudah belajar ilmu fikih, mengerti fardu ain, mengerti halal haram, cukup segera beralih ke ilmu rohani. Gitu. Jangan lagi ngemel-ngemel begitu. Benerin dulu syariat itu. Kalau begitu kapan akan dapat khusyuknya? Ya? Kapan akan kolbunya benar? Apakah ilmu kolbu di luar syariat? Kan ilmu kolbu bagian dari syariat. Atau jangan-jangan dia nggak mengerti syariat itu apa? Nah, tolong berhentilah kalau ada kiai ngomong begitu ya, ustadz ngomong begitu. Ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti batasan syariat, lingkupannya apa? Baik. Ya, kalimatnya 2 baris doang tapi disalahpahami. Tidaklah sampai engkau kepada ujungnya kecuali dengan membaguskan awalnya. Tidak akan sampai kepada batinnya kecuali engkau menguasai zahirnya. Ya, bukan berarti beliau nyuruh kita jadi mufti. Dari mana saya tahu itu? Setelah beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab risalah-risalah kecil beliau mengatakan, kamu belajar fikih juga bukan sebagai mufti, tidak perlu belajar kaidah-kaidah yang rumit. Cukup kiai ustadz aja. Ya bapak ini, ibu ini gak usah belajarlah hadis sahih, tidak sahih, itu cukup saya aja ngaji. Ya pusing nanti. Ya, keriting tar rambutnya. Ini belum belajar aja udah keriting duluan nanti ya. Tar tambah banyak obatnya. Cukup saya aja. Ya. Karena kami ngajinya dengan metode, ada metode sulit, ada metode mudah. Dua-duanya kita pakai. Untuk mengerti bagaimana nilai ilmu hadis, kami belajar dulu yang manualnya. Buka kitab, ketemu Syekh Fulan, tanya ini, diskusi itu. Untuk satu hadis. Sebulan kadang gak kelar. Setelah itu baru pakai metode sedang. Semuanya ada di perpus. Kita cari. Lalu ada metode yang paling ringan, ada aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi harus tahu dulu bagaimana sulitnya dulu orang-orang lama mencari satu nilai hadis. Sekarang kan enggak. Antum tinggal googling kan, langsung bisa tahu hadis. Dasar ahli hadas ya. Enak amat, emang begitu belajar hadis? Enggak begitu belajar hadis. Belajar hadis itu langsung didengar dari guru, dibaca dari awal. Atau cuma ijazahan, itu ada lagi babnya. Lalu beliau mengatakan, saya akan tunjukkan kepadamu ya, apa yang disebut bidayatul hidayah. Kita sampai jam berapa nih pengurus? Ini baru setengah jam kan? Terus dulu ya. Jadi beliau ini kasih indikator dulu. Ketika ada orang datang, kata beliau, in sadafta qalbak ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wa tatallu' ila nihayat wa taghallul ila biharil ulum wal mukashafat. Kalau belum mengerti ilmu fardu ain, gitu maksudnya.